wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis sebuah buku yang berjudul 100 Ranking of Most Influential Person in History, yang artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia sedunia. Termasuk di antaranya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman; Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India; Julius Caesar, pencetus gerakan Vini Visi, dan sederetan tokoh besar lainnya. Ternyata hadirin, dari sederetan tokoh tersebut, Michael Hart menetapkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang pertama, yakni sebagai tokoh yang paling berpengaruh sedunia, sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam ensiklopedia Britannica sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, antara para pemimpin agama, dan di antara pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia sedunia. Atas dasar inilah tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Keteladanan Rasulullah sebagai landasan spiritual menuju Indonesia tangguh. Dengan melanjutkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang akan dilantunkan oleh kori kami berikut ini. Berai, berai, acese, muda non. Kacang. والذي بعث في الأمين رسولا منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dewan Hakim hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafassiri min Fathil Qadiri. Al-Ummiyina maksudnya kondisi bangsa Arab yang bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, akan tetapi terjatuh ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral pun merajalela dalam bidang sosial, Marak mabuk-mabukan dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum muncul hukum riba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang lebih mengerikan hadirin, martabat wanita diinjak-injak sehingga setiap kali wanita terlahir ke dunia akan dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar jerit begitu serta tangis bayi di dalam tanah. Naudzubillahi min dzalik. Dalam kondisi seperti itu hadirin, Rasul tampil sebagai sosok yang telah diwarisi jiwa keteladanan, mengemban 4 misi. Yang pertama, yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah yang telah mencakup seluruh alam semesta. Yang kedua, wa yuzakkihim, misi tazkiyah, yaitu untuk membersihkan segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Al-Quran, sebab Al-Quran adalah satu-satunya buku pedoman hidup yang mampu menghantarkan kita menuju kebahagiaan. Demikian menurut Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Perancis. Yang keempat, menampilkan hikmah atau as-sunnah. Keempat unsur tersebut hadirin merupakan strategi pembangunan Rasulullah yang terbukti berhasil dalam membangun peradaban manusia sedunia. Akan tetapi lain halnya dengan gerakan pembangunan di negara kita. Konsepnya setinggi langit, naungannya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan oleh krisis figur. Abu Atla Al-Maghribi dalam The Prophet Islam mengatakan Nabi Muhammad adalah satu-satunya contoh keteladanan karena semua keunggulan berada di dalam diri pribadi beliau, sehingga sejarah telah membuktikan Rasulullah hidup dalam keadaan miskin dan babah. Allah telah menawarkan beberapa kesenangan material berupa harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap menjadi emas.
Akan tetapi Rasulullah menjawab, Walau demikian ya Allah, apapun yang kau berikan kepadaku, tidak ada satupun yang dapat menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku masuk neraka. Allahu Akbar. Hadirin, itu merupakan sosok pemimpin yang mementingkan rakyatnya. Lain halnya dengan pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat di depan rakyat. Dia menjanjikan janji-janji manis, mendendangkan lagu-lagu mesra, tapi di belakang rakyat dia tidak segan-segan untuk mencekik dan menghisap darah rakyat. Akibatnya kita lihat Rumania ketika dipimpin oleh Nicolas Ceausescu, pemimpinnya foya-foya, Tapi rakyatnya sengsara. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya megah tapi rakyatnya susah. Perancis ketika dipimpin oleh Louis ke-16 dan Ratu Maria Antoinette, pemimpinnya makmur tapi rakyatnya hancur tersungkur. Timbul sebuah pertanyaan lagi, bagaimanakah sikap dan sifat Rasul dalam membangun peradaban manusia sedunia? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang akan dilantunkan oleh kori kami berikut ini. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Iri bilang bos. Mana pergi dari. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Begini malu udah mau jadi tamat. Enggak malu bersama kayak lama. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Sesungguhnya berkat rahmat Allah engkau Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, mestilah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan terhadap mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga,
Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 2 halaman 474 sampai halaman 479 menjelaskan bahwa terdapat 5 akhlak keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu pertama, lil talabu, bersifat lemah lembut, dapat menarik simpati lawan dan membuat segan bagi semua lawan. Yang kedua, sifat Rasul tidak keras dan juga tidak kotor, karena pemimpin yang berjiwa kotor niscaya akan diktator. Yang ketiga, fa'fu anhum, pemaaf, wastaghfir lahum, dan mudah memberi ampunan kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, wasyawirhum fil amr, Rasul sangat suka bermusyawarah dan siap dikritik jika melakukan keliru. Yang kelima, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, setelah memantapkan planning maka bertawakkallah kepada Allah. Dari syarahan kami hadirin, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan untuk menuju bangsa yang tangguh. Kita harus mencontohkan akhlak keteladanan yang telah dicontohkan Rasulullah. Kami yakin hadirin, jika setiap umat di negeri ini telah mencontohkan akhlak keteladanan tersebut, maka Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, Maju, bermartabat, dan hebat. Sebelum kami menutup syarahan kami hadirin, kami ingin menyampaikan sebuah semboyan dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang berbunyi Inarso Sutulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani, di depan menjadi contoh, di tengah menjalin kerjasama, di belakang memberi semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ingat ke sini. Madu yakin. Madu boleh. Solat dah.